Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku tidak akan menceritakan sebuah kasus kriminal atau nge-review produk. Tapi di video kali ini aku ingin sedikit berbagi kepada kalian semua pengalaman dan juga cara yang pernah aku lakukan untuk bisa sampai ke tahap sembuh dari jerawat. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang tidak tahu kalau aku juga pernah mengalami yang namanya jerawatan. Bahkan bukan cuma jerawat biasa guys, tapi super duper parah banget. Dan juga bukan cuma 1 atau 2 bulan, tapi dalam waktu yang sangat lama. Sampai 5 tahun, dari akhir 2014 sampai 2020. Bahkan sampai sekarang pun, kadang-kadang masih muncul. Tapi udah nggak separah dulu. Nah, foto-foto aku di awal video tadi, itu semua sudah membuktikan bahwa aku juga pernah mengalami masa jerawatan. Kalau kalian belum percaya, kalian bisa cek di akun Instagram aku @yudi_376. Di dalam akun itu rata-rata foto-foto aku masih jerawatan guys. Jadi aku terinspirasi untuk membuat video ini karena aku tahu bahwa pasti di luar sana juga banyak orang-orang yang tentunya mengalami masalah dengan kulitnya, seperti jerawat dan juga beruntusan, yang tentunya bikin kita nggak pede, lebih sering menunduk ketika diajak berbicara dengan orang lain, terus juga jarang bergaul, gara-gara malu. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kepada kalian semua cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menyembuhkan jerawat kita, dan juga mencegah dia untuk timbul kembali di wajah kita. Tapi aku nggak bakalan merekomendasikan sebuah produk kepada kalian, atau sebuah treatment, atau berkunjung ke sebuah klinik. Karena aku sadar dan juga tahu banget bahwa banyak produk-produk di luar sana yang menjanjikan untuk bisa menyembuhkan jerawat. Tapi ketika kita gunakan, ternyata tidak cocok dengan kulit kita. Akhirnya bukannya sembuh, tapi justru malah makin parah. Jerawat kita justru tumbuh setiap hari. Dan begitu juga ketika kita menggunakan treatment atau berkunjung ke klinik. So, aku harapkan kepada kalian semua untuk menonton video ini sampai selesai. Dan jangan di skip-skip agar kalian semua benar-benar mengerti dan juga tidak ketinggalan satupun tips dari video ini. Dan juga video ini aku khususkan buat kalian semua yang benar-benar pengen sembuh dari jerawat. Jadi kalian semua juga harus menjalaninya dengan serius dan juga dengan sebaik-baiknya. So, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menyembuhkan jerawat kita. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, sebelum aku kasih tahu kepada kalian semua cara dan juga tips untuk bisa menyembuhkan jerawat kita dan juga mencegah dia timbul kembali di muka kita, ada 2 hal yang sangat-sangat penting untuk kalian semua ketahui. Apa itu? Penasaran? Sama, saya juga. Jadi hal pertama yang paling penting yang harus kalian ketahui adalah mengenal jenis kulit kalian. Apakah jenis kulit kalian itu berminyak, kering, kombinasi, normal, atau sensitif? Nah, kenapa kita harus mengetahui jenis kulit kita? Jawabannya adalah agar kita semua tidak salah dalam memilih produk untuk kita gunakan ke muka kita. Karena kandungan dari produk itu masing-masing berbeda guys. Dan nggak semuanya cocok dengan kulit kita, dan juga nggak semuanya dibutuhkan oleh kulit kita. Misalnya nih, kulit kalian berminyak, terus pakai produk yang oily, mengandung minyak, yang berfungsi untuk melembabkan, pasti akan membuat kulit kita menjadi lebih berminyak lagi. Nah, kalau jenis kulit aku sendiri yaitu berminyak dan juga sensitif. Nah, dulu guys, waktu aku jerawatan, aku nggak ngerti sama sekali dengan jenis kulit. Jadi aku pakai sembarangan produk saja. Apa yang disaranin orang-orang aku pakai. Apa yang muncul di iklan aku pakai. Dan pada akhirnya bukannya sembuh, justru makin parah. Nah, hal penting kedua yang harus kalian semua ketahui adalah kapan dan juga apa penyebab pertama kali kalian jerawatan. Nah, kalau aku pribadi, aku itu pertama kali jerawatan gara-gara mencoba sebuah produk, yaitu sebuah facial foam. Dimana sebelumnya dari aku lahir sampai aku SMA, aku tidak pernah nyobain facial foam guys. Sehari-hari itu yang aku pakai untuk mencuci muka adalah sabun badan, sabun batang. Jadi yang aku pakai ke badan pada saat mandi, itu juga yang aku gunakan untuk mencuci muka. Dan gak pernah sama sekali memunculkan masalah, terutama jerawat dan beruntusan. Tapi cuman agak sedikit kering. Nah guys, akhirnya gara-gara ngikutin tren, dan juga pengen nyoba-nyoba, dan juga karena kelihatannya bisa dibawa kemana-mana, lebih simpel. Akhirnya aku coba kan pakai, dan ternyata produknya sama sekali tidak cocok dengan jenis kulit aku. Akhirnya pada saat itu mulai muncul jerawat. Awalnya aku pikir mungkin ini cuma reaksi dari sabunnya. Tapi lama-kelamaan guys, bukannya sembuh, justru semakin tumbuh dan tumbuh. Jadi semakin parah. Akhirnya aku hentikan pemakaian dari facial foam itu dan balik lagi ke sabun badan yang biasa aku pakai. Tapi pas balik lagi ke sabun itu, justru semakin parah lagi guys. Nah, dari sinilah aku mulai berusaha untuk bisa menyembuhkan jerawat yang ada di muka aku. Berbagai cara aku lakukan, berbagai saran dari orang-orang juga aku ikutin, berbagai produk juga aku cobain, dan itu semua berjalan selama 5 tahun tapi semuanya sia-sia guys. Tidak ada yang memberikan hasil yang terbaik. Jerawat tetap muncul dan muncul. Entah aku sudah menghabiskan berapa duit untuk bisa menyembuhkan jerawat, tapi sama sekali tidak sembuh. Jadi aku simpulkan bahwa pertama kali aku jerawatan itu gara-gara salah produk. Nah, kalau kalian semua bisa ingat-ingat kembali, ketika kalian semua pertama kali jerawatan, apakah karena itu salah produk, atau karena alergi makanan, atau karena
geng, hormon, stres, begadang, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian semua sudah tahu, sekarang kita bahas cara untuk bisa menyembuhkan jerawat. Nah, cara yang pertama guys, hindari makanan yang bisa memunculkan jerawat di muka kalian. Misalnya nih, hari ini kalian gak jerawatan, tapi tiba-tiba besoknya kalian jerawatan, muncul jerawat di muka kalian. Nah, kalian semua coba ingat-ingat kembali apa yang kalian makan tadi malam dan juga hari ini. Karena kemungkinan besar jerawat kalian itu disebabkan oleh makanan yang kalian makan. Misalnya jerawat kalian akan muncul ketika kalian makan telur, seafood, gorengan, kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau aku biasanya jerawatan itu ketika makan telur dan juga gorengan. Jadi aku sempat menghindari kedua makanan ini. Nah, kalau kalian semua sudah tahu makanan yang bisa memunculkan jerawat di muka kalian semua bisa hentikan dulu untuk memakan makanan itu beberapa hari atau beberapa minggu, sampai jerawat kalian benar-benar sudah tidak muncul-muncul lagi. Terus guys, cara yang kedua, pakai produk yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, makanya penting banget untuk mengetahui jenis kulit kita. Tipe kulit aku ini kan sensitif banget, dan tentunya guys sangat sulit untuk mencari produk yang cocok dengan kulit sensitif. Bahkan aku sudah menyimpulkan bahwa kulit aku ini sama sekali tidak cocok untuk menggunakan facial foam. Jadi sehari-hari untuk mencuci muka aku menggunakan sabun batang yang terbuat dari bahan alami. Nah, kalau kalian semua ini sudah tahu dengan jenis kulit kalian bisa langsung pakai produk yang cocok dengan kulit kalian. Kalau kulit kalian berminyak, pakai produk yang bisa mengangkat minyak. Kalau kulit kering, bisa pakai produk yang bisa melembabkan kulit. Jangan sampai kalian semua salah pakai produk. Terus guys, selanjutnya cara yang ketiga adalah perbanyak minum air putih. Minimal 2 liter dalam sehari. Kenapa? Karena air putih ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit. Dia bisa menghidrasi kulit, mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh, melembabkan kulit, terus air putih juga bisa menunda penuaan dini pada kulit, dan juga tentunya bisa mengurangi jerawat. Jadi kalian semua bisa beli botol minuman yang bisa kalian bawa kemanapun. Jadi kalau isinya habis, kalian isi lagi. Sampai kalian merasa bahwa kalian sudah menghabiskan 2 liter dalam sehari. Terus cara yang keempat adalah hindari produk-produk yang mengandung fragrance, deterjen, alkohol, atau juga pencuci muka yang terlalu memiliki banyak busa. Aku lebih menyarankan kalian semua untuk menggunakan pencuci muka yang batangan, bukan yang foam. Karena kalau yang batangan itu rata-rata busanya lebih sedikit. Sementara yang foam rata-rata busanya lebih banyak. Tapi kalau kalian mau pakai yang facial foam, kalian cari yang gentle aja. Pokoknya yang tidak terlalu melimpah busanya. Terus guys, selanjutnya cara yang kelima adalah ganti pengering wajah kalian. Jadi kalau selama ini kalian mengeringkan wajah kalian ketika basah itu menggunakan handuk, sekarang kalian semua ganti dengan tisu. Atau tidak mengeringkannya sama sekali. Biarkan saja kulit kalian itu mengering dengan sendirinya. Kenapa? Karena handuk itu adalah tempat kuman bersarang. Apalagi kalau handuk yang kalian gunakan untuk mengeringkan wajah kalian itu juga handuk yang kalian gunakan untuk mengeringkan tubuh kalian. Wah, itu sangat-sangat berpotensi guys untuk menimbulkan jerawat. Nah, kalau aku sendiri, aku ini tipe orang yang tidak suka mengeringkan wajah ketika aku selesai cuci muka atau selesai berwudu. Jadi aku biarin dia mengering sendiri. Kecuali kalau aku ini nge-review produk sabun. Biasanya aku keringkan pakai tisu, biar lebih cepat kering. Cara selanjutnya guys, yang keenam, jangan pernah memegang muka kalian. Asal kalian semua tahu bahwa tangan kita ini merupakan salah satu anggota tubuh kita yang paling jorok dan yang paling kotor. Bayangin aja semua hal dipegang sama kedua tangan ini. Kelihatannya memang bersih, tapi sebenarnya banyak banget kuman-kuman yang menempel di kedua tangan kita. Nah, aku ini guys, tipe orang yang suka banget ngopek-ngopek jerawat. Aku suka banget pencet-pencet, bahkan sampai aku tusuk pakai jarum untuk mengeluarkan isinya. Dan ternyata hal ini tuh adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Karena bisa membuat jerawat kita itu pindah ke area yang lain. Jadi kalau misalnya jerawat kita cuma di pipi kiri, akhirnya kita pencet, nah besoknya dia bisa pindah ke dahi, atau bisa pindah ke dagu atau ke hidung, atau di bagian wajah yang lainnya. Selain itu, ketika kita memencet atau mengganggu jerawat, dia itu bisa meninggalkan bekas yang sangat parah, bahkan sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi kalian semua tidak boleh melakukan itu, dan untuk menghindarinya, jangan ngaca, biar kalian tidak terpengaruh untuk menyentuh jerawat kalian atau wajah kalian. Selanjutnya, cara yang ketujuh, hindari penggunaan peel off mask atau masker yang menempel keras di kulit wajah kita, dan untuk melepaskannya dengan cara ditarik. Nah, kenapa kita harus menghindari penggunaan produk seperti ini? Karena kulit sensitif dan juga berjerawat yang sudah pernah aku alami sama sekali tidak cocok dengan masker yang menempel keras dan kemudian ditarik guys. Aku sudah berkali-kali menggunakan masker seperti ini, tapi bukannya sembuh, malah jerawatnya semakin parah, tetap tumbuh kembali. Jadi untuk sementara kalian hindari ketika wajah kalian berjerawat. Selanjutnya guys, cara yang ke-8, jangan gonta-ganti skincare. Kenapa? Karena selama 5 tahun itu guys, yang aku alami, aku pribadi juga sering gonta-ganti skincare. Dari produk biasa, obat apotik, sampai produk yang mengandung merkuri aku pernah pakai. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa banyak uang yang sudah aku habiskan cuman buat beli produk, dan rata-rata produk itu juga nggak habis aku pakai. Karena kalau aku merasa tidak cocok, langsung aku hentikan. Nggak cocok lagi, ganti lagi. Sampai uang aku habis, atau sampai aku udah bosan, udah capek untuk mengganti. Tapi bukan berarti semua produk yang pernah aku pakai itu buruk.
tidak bagus. Semuanya bagus guys, dan memiliki number BPOM, kecuali yang mengandung merkuri. Tapi memang nggak semua kulit kita sama, dan juga nggak semua produk cocok untuk kita gunakan. Apalagi buat kita semua yang sudah terlanjur punya jerawat. Akan sangat sulit untuk mencari produk yang cocok untuk kita gunakan ke kulit kita. Makanya kalian semua harus hati-hati dalam memilih sebuah produk untuk kalian gunakan ke kulit kalian. Selanjutnya guys, yang ke-9, jaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita ini tidak pernah tahu di mana kuman akan bersarang, dan juga di mana letak dia bersembunyi. Dan kuman-kuman ini sangat-sangat berpotensi untuk bisa menimbulkan jerawat di muka kita. Makanya sarung bantal kalian, selimut kalian, sajadah kalian, sarung kalian semuanya harus rutin untuk kalian cuci. Terus air yang kalian gunakan untuk mencuci muka kalian sehari-hari, usahakan air bersih, air mengalir. Nah, asal kalian semua tahu, dulu saya ini kan adalah anak pramuka guys. Kalian tahu kan anak pramuka hidup di alam, suka berkemah, mandi pakai air sungai, bahkan kadang-kadang sungainya keruh guys. Jadi pada masa itu wajah aku benar-benar sangat mudah untuk timbul jerawat. Selanjutnya cara yang ke-10, hindari untuk menggunakan minyak rambut dulu. Karena minyak rambut itu diformulasikan khusus untuk rambut dan tidak boleh terkena dengan kulit. Kalau kena kulit bisa membuat kulit menjadi berminyak. Akhirnya kulit kita mudah sekali untuk tersumbat. Akhirnya timbullah jerawat. Apalagi kalau minyak rambutnya sudah tercampur dengan keringat dan kemudian mengenai wajah kita. Itu sangat-sangat berpotensi untuk menimbulkan jerawat guys. Jadi jangan pakai minyak rambut dulu untuk sementara. Sampai kulit kalian benar-benar normal dan sudah tidak timbul jerawat lagi. Terus guys, selanjutnya yang ke-11, yang terakhir, yaitu berdoa. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa jerawat juga termasuk penyakit. Bisa jadi ujian atau cobaan buat kita. Nah, kalian semua sudah melakukan 10 cara untuk bisa menyembuhkan jerawat kalian. Dan juga untuk bisa mencegah dia timbul kembali. Sekarang pasrahkan dan juga serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah guys, itu dia 11 cara yang bisa kalian semua lakukan untuk bisa menyembuhkan jerawat kalian. Dan ke-11 cara ini harus kalian lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang serius. Dan juga jangan berharap kesembuhan yang cepat atau instan, karena semuanya itu butuh proses. Dan asal kalian semua tahu bahwa sebenarnya yang terpenting itu bukan menyembuhkan, tapi mencegahnya untuk timbul kembali. Karena jerawat itu guys, walaupun kita tidak obati, dia bakalan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 4 atau sampai 5 hari. Tapi kalau cara kita menanganinya salah, dia justru tidak akan pernah bisa berhenti muncul. Sembuh lagi, muncul lagi di area yang lain. Begitu seterusnya sampai wajah kita ini penuh dengan bekas jerawat. Terus aku mau sampaikan kepada kalian semua yang masih muda, yang nggak punya jerawat, atau sampai sekarang belum tumbuh jerawat, aku saranin jangan pernah ganti produk. Pakai aja apa yang selama ini kalian pakai. Karena jangan sampai kalian semua menyesal gara-gara nyobain produk. Sama seperti yang aku rasakan. Selama 5 tahun menderita jerawat parah, gara-gara hanya nyobain satu produk. Dan asal kalian semua tahu, selama 5 tahun itu aku berusaha untuk bisa menyembuhkannya. Bukan cuma dengan cara memakai berbagai produk, tapi juga aku mencoba berbagai bahan-bahan alami. Terus juga praktik-praktik yang diajarkan oleh orang-orang dulu. Semua aku ikutin, semua aku turutin. Tapi jerawat aku guys tetap aja muncul. Sampai akhirnya aku berpikir bahwa apapun yang aku pakai gak bakalan pernah bisa menyembuhkan jerawat di muka aku ini. Makanya pada akhirnya aku mencoba hidup lebih bersih dan juga menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan jerawat. Terus buat kalian semua yang sudah terlanjur jerawatan, tetap semangat untuk menjadi pejuang jerawat, tetap sabar, tetap pede, dan optimis bakalan sembuh. Dan yang paling penting, jangan pernah mengganggu jerawat kalian. Terus kalau kalian semua benar-benar ingin sembuh dari jerawat kalian yang bikin nggak enak itu dan nggak nyaman itu, kalian semua harus mengikuti semua cara-cara yang aku sampaikan di dalam video ini. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan juga bisa menjadi solusi buat kalian semua yang punya jerawat dan juga beruntusan. Kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.